potret soal pemilih pemula dulu nih. Menuju 2024 ini kan pemilih pemula ini menjadi incaran para kontestasi pemilu. Ya, mengingat ini kan satu hal yang kita harus sadari bahwa pemilih pemula ini cenderung sangat antusias. Karena pemula ini kan satu, mereka kurang rasional sehingga gampang persuasi dari mana-mana. Mereka tidak peduli apa tujuan mereka. Mereka tidak peduli apa peran mereka di bangsa dan negara tersebut ketika mereka memilih. Sejujurnya memang ini tugas berat KPU penyelenggara, karena saya pikir ada bidang yang sosialisasi dan edukasi. Karena kalau partai politik yang melakukan itu udah syarat dengan kepentingan politik praktis. Dianggap kampanye. Iya. Ranahnya KPU, ya betul ya, tapi memang saya pikir tetap tidak maksimal juga gitu, karena KPU itu juga punya keterbatasan. Saya lihat sekarang sistemnya dalam keluarga itu, katakanlah ada pendekatan-pendekatan untuk pemilu lah gitu kan. Itu anaknya kan udah dihitung nih kan gitu kan. Berapa satu keluarga? Ini anaknya dihitungin, artinya secara tidak langsung anaknya ini kan dipaksa untuk mengikuti apa pikiran orang tuanya kan gitu. Maka ketika orang tua juga udah diawali dengan yang pola-pola tidak benar, maka itu kan jadi racun. Ini surprise banget pagi ini ya, ada narasumber yang memang kita sudah agendakan jauh hari, mengingat ini sudah bulan-bulan panas dekat banget menuju 2024. Kita langsung perkenalkan ya, ada Bang Ubah. Apa kabar Anda? Kabar baik. Kalau sudah Bang Ubah di lingkungan kita, idealisme tinggi itu harus langsung nular ke Tibet nih. Berarti provokasinya berhasil. Iya. Oke. Ini provokasi, penting provokasi dulu. ciri khas Bang Ubah itu harus kita curi dulu. Provokasi. Tapi biar agak tidak on fire banget, harus diademin dengan abang saya juga di sini, ada Bang Ferry Manalu nih dari Komisi Informasi nih. Ini komplit banget topik kita pagi ini, mengingat sudah sangat klasik banget persoalan yang selalu ada di pemilu itu banyak banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke persoalan, kita mau potret soal pemilih pemula dulu nih. Menuju 2024 ini kan pemilih pemula ini menjadi incaran para kontestasi pemilu. Ya, mengingat ini kan satu hal yang kita harus sadari bahwa pemilih pemula ini cenderung sangat antusias. Karena pemula ini kan satu, mereka kurang rasional sehingga gampang persuasi dari mana-mana. Mereka tidak peduli apa tujuan mereka. Mereka tidak peduli apa peran mereka di bangsa dan negara tersebut ketika mereka memilih. Yang penting mereka, wah gue udah milih nih. Terlepas mereka mungkin tidak mengerti siapa yang dipilih, apa harapannya, kadang begitu nih. Supaya pemilih pemula ini terselamatkan nih. Supaya tidak terkontaminasi dengan pemilih-pemilih yang sudah ada. Apakah ada yang harus signifikan pendekatan ke pemilih pemula ini, Pak Ferry? Oh iya, saya pertama ya. Oke, berbicara pemilih pemula memang ini menjadi persoalan yang rutinitas setiap 5 tahun, karena setiap 5 tahun juga selalu muncul generasi yang istilahnya pemula lah seperti itu. Jadi pengalaman saya juga dulu pada saat menjadi anggota KPU ya, kan pemilih pemula ini harusnya memang dipersiapkan oleh negara secara holistik sebenarnya, tapi dalam konteks ini kan hanya diberikan kepada KPU. Nah, itu memang kita lihat belum bisa maksimal dilakukan. Pengalaman itu ya, kalau saya padatkan dari berbagai informasi-informasi dan pengalaman, pemilih pemula ini sering bermasalah. Pertama, tidak tercatat. Itu salah satu. Jadi harus diawali dari situ juga. Karena bisa bayangkan kalau pemilih pemula artinya tidak tercatat dalam 1 tahun saja contohnya, pemilih pemula itu bisa, kalau kita anggap lokusnya Kepri, itu bisa puluhan ribu. Artinya terdata atau tidak terdata. Yang kedua, pemilih pemula ini memang cenderung membeo lah istilahnya itu ya, atau mengikuti apa kata orang tua, apa kata teman-teman, atau apa yang ngetren gitu kan. Kenapa? Memang kebebasan itu tidak diberikan edukasi. Itu yang saya lihat secara personal gitu.
Ini memang harus dilakukan negara atau pemerintah harus melakukan satu gerakan yang cepat gitu untuk menedarkan mereka gitu. Karena satu suara dengan seorang pemilih pemula atau seorang pemilih tua atau suaranya Pak Uba kan sama kan, sebenarnya sama nilainya kan. One put one value, jadi artinya ada beda nilainya itu. Nah, kadang-kadang merasa apalah saya ini kan dianggap kalau orang tua atau yang lebih tua yang ini hak suaranya jadi seperti lebih bermakna seperti itu. Yang ketiga, partai politik memang susah masuk ke segmen ini gitu. Karena apa? Mengumpulkannya kan mungkin paling ya di generasi muda itu kan paling di sekolah-sekolah atau karena ini kan cenderung anak SMA ini kan, kalau kuliah itu sudah rata-rata sudah pasti di atas umur 18 tahun. Jadi ini berarti kan di interval waktu 16-17 itu pasti di usia-usia anak-anak sekolahan gitu. Hasil yang kita lihat memang itu jadi dalam tanda kutip sekolah ini kan juga jadi rebutan nih kan, rebutan siapa yang bisa masuk ke segmen ini gitu. Nah itu tadi, bincang-bincang tadi di awal sama Pak Uba, ya memang KPU yang bisa masuk gitu ya. Dari perspektif keterbukaan informasi, saya lihat memang harusnya itu disampaikan ke publik gitu loh, bahwa ini program-program dari pemerintah, ini program-program dari KPU, atau ini program bersama, apakah dengan contohnya Komisi Perlindungan Anak atau komisi-komisi lain yang ada irisannya dengan pemuda itu sendiri atau dengan Dewan Pendidikan ya Pak Uba ya. Contohnya itu seperti itu. Jadi harus dibuka ke publik gitu. Jadi ini jadi milik bersama gitu. Nanti kan takutnya kalau sekolah itu dijadikan katakan tanda kutip sebagai pangsa pasar, itu seolah-olah milik pemerintah berkuasa gitu, yang berkuasa saat itu, karena dia bisa masuk ke situ kan. Sekarang kita lihat sekolah itu hati-hati loh sekarang, saya lihat ya, saya pengamatan secara dangkal, nggak boleh asal masuk ke sekolah-sekolah sekarang. Itu siapa yang bawa, siapa yang ini gitu. Saya nggak tahu Pak Uba nanti bisa akan menjelaskan itu, tapi artinya ada masa anak-anak masih muda itu sudah direcokin dengan urusan-urusan politik yang pragmatis gitu loh. Bukan politik yang mencerahkan dalam rangka membangun apa haknya dan apa fungsi haknya itu. Mungkin yang saya pertanyakan tadi, pemilih pemula ini belum tahu apa tujuan dia memilih itu. Bagaimana nih, Abang? Iya, saya kira menarik dan penting ya bicara pemilih pemula. Ada poin penting menurut saya. Kenapa pemilih pemula penting di dalam konteks demokrasi, di dalam konteks pemilu dan pilpres? Yang pertama adalah bahwa pemilih pemula ini diharapkan menjadi satu kekuatan untuk bisa melakukan menjadi motor perbaikan dan perubahan dalam praktek politik di Indonesia saat ini. Posisi mereka ini yang masih steril, ya, steril dalam arti baik itu dalam praktek money politik, ya, praktek tentang bagaimana tentang kebencian, tentang isu yang segala macam, itu mereka masih steril dari hal-hal itu. Saya anggap ini penting. Nah, dalam konteks ini, kalau kita melihat misalnya dari sisi populasi atau jumlah, tadi sudah disampaikan oleh Peri, secara nasional itu pemilih pemula, ya sebenarnya sampai pemuda itu hampir menguasai, hampir 60%. Sampai di usia dia 37, ya katakanlah sampai 40 itu pemilih muda. Nah kalau kita tarik garis pemilih pemulanya di kisaran 20, ya sampai 25%, itu sangat besar dan signifikan ya untuk mempengaruhi pilihan-pilihan politik. Ada satu hal yang menurut hemat saya, bahwa apa yang terpenting untuk pemilih pemula, apakah mengajak mereka memilih atau ada upaya untuk mengedukasi. Nah, saya menganggap yang pertama dulu adalah memberikan edukasi politik. Nah, sampai hari ini saya sih belum pernah lihat ya lembaga pemerintah yang menangani masalah pendidikan politik. Misalnya kalau di pemerintah provinsi, tadi pemerintahan ada Kesbangpol. Kemudian dalam konteks pendidikan umumnya lainnya bisa juga dibantu oleh dinas pendidikan atau dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga yang sejenis yang berkaitan dengan usia anak yang memasukin tingkat sebagai pemilih. Nah, kemudian ada juga penyelenggara KPU, lembaga negara. Ya, sampai hari ini mungkin saya belum melihat ya upaya untuk melakukan edukasi ke sekolah-sekolah.
Nah, upaya ini sebenarnya harus bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, kalau kita kategori misalnya pemilih pemula, secara undang-undang dia mulai umur 17. Tapi tidak semua ya pemilih pemula umur 17-18. Kalau misalnya di tahun, kita ambil contoh, di tahun 2019, ya, itu pemilu. Kemudian Pilpres tahun 2020 ya. 20. Nah, ketika pada saat tahun 2019 dia berusia 16 tahun, dia belum bisa ikut milih. Karena belum memenuhi syarat undang-undang. Berarti dia nunggu 5 tahun. Berarti kalau tahun 2019 dia umur 16, berarti 5 tahun 21. Jadi tidak selalu yang harus umur 17-18. Umur 21 juga banyak pemilih pemula. Ya. Pertama. Nah, ketika mereka umur 15 misalnya, ketika 2024 mereka sudah berumur 20. Ya. Nah, begitu mundur lagi. Ketika umurnya misalnya 14. Jadi itu berurutan. Artinya itu yang membuat kenapa jumlah pemilih pemula itu besar. Jadi bukan hanya yang umur 17-18, enggak, sampai ke umur 21 yang pada saat 2019 mereka tidak ikut memilih karena usianya masih 16 tahun. Nah, ini hampir tidak pernah diberikan pendidikan politik, edukasi ya, kalau istilahnya civic, pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan politik yang sifatnya politik kenegaraan. Ini hampir tidak pernah terjadi dan memang sampai hari ini kita harapkan ke depan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait seperti KPU untuk melakukan edukasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa kami menganggap pintu masuk yang paling penting adalah lembaga pendidikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang melakukan edukasi ke lembaga pendidikan? Nah, yang paling netral harusnya KPU. Karena kalau di luar KPU, kadang-kadang kita sulit juga untuk tidak mencurigai ya agenda-agenda. Nah, kalau kita ambil contoh aja, misalnya di Kepri ya, di Kepri ini beberapa waktu belakangan ini kan rame ya di media. Wakil gubernur datang ke sekolah-sekolah. Nah, dia menyampaikan bahwa akan maju jadi wali kota. Nah, itu kan bukan edukasi namanya, itu kampanye. Begitu juga misalnya sekarang Pak Gubernur memang tidak kampanye secara langsung, tapi tidak ada pesan ya, tidak ada pesan yang disampaikan. Apa pesan sebenarnya? Bahwa ini ada hak yang diterima oleh setiap warga negara, khususnya pemilih pemula, yang harus mereka gunakan. Nah, hak itu adalah hak untuk memilih. Nah, bagaimana mereka menggunakan hak untuk memilih ini? Tentu pada saat mereka memasuki usia yang ditentukan oleh undang-undang. Dan kedua, apa artinya mereka memilih? Itu harus dijelaskan. Jadi bukan hanya sekedar euforia demokrasi. Nah, itu yang kita tidak temukan. Saya pikir inilah poin dari saya. Karena apa? Karena saya sih berharap sejujurnya memang ini tugas berat KPU penyelenggara. Karena saya pikir ada bidang yang sosialisasi dan edukasi. Karena kalau partai politik yang melakukan itu udah syarat dengan kepentingan politik praktis. Dianggap kampanye. Iya. Bisa bekerja sama KPU ya, tapi sifatnya supporting dengan Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan pun kalau turun nanti juga bisa bergeser karena ada kepentingan politik praktis pilkada untuk kepentingan gubernur atau wali kota, dan ini juga tidak bagus. Padahal kita mengharapkan generasi muda khususnya pemilih pemula ini memiliki perspektif yang baik, yang benar tentang apa itu demokrasi, apa itu pemilihan umum dan pilpres. Jangan sampai misalnya yang sekarang terjadi apa? Pemilih pemula ini terkontaminasi dengan ajakan orang tua atau tetangga atau teman-teman, ya akhirnya sudahlah, bayar aja tuh, jual aja tuh haknya. Nah, ini yang kita takutkan. Artinya kita berharap pemilu ini untuk perbaikan itu menjadi tidak peningkatan kualitas demokrasi itu jadi tidak tercapai. Kurasa sementara. Tapi ini tadi menarik nih, Bang Ferry. Ya harus menarik lah kalau karena ya betul. Karena ada tangan. Disebutkan KPU. Boleh dong, dulu kan Abang Denny kan pernah di KPU dan sedang menuju ke sana nih. Iya. KPU, sepanjang pemilu nih Bang.
Yang dulu-dulu itu kita melihat terkesan pemilu ini hanya penyelenggara tanpa ngasih edukasi. Iya. Nah, ini pentingnya signifikan tadi untuk pemula tadi. Iya. Ya, jadi pertama saya harus izin dulu nih sama teman-teman penyelenggara yang masih sedang menjabat sekarang. Memang kebetulan ya puji Tuhan saya sudah terpilih jadi anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau. Tapi pelantikannya mungkin hari tanggal 24 Mei. Jadi masih sekarang ini masih sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi ketika disinggung soal apakah ini memang menjadi ranahnya KPU, ya betul ya. Tapi memang saya pikir tetap tidak maksimal juga gitu, karena KPU itu juga punya keterbatasan, baik dari segi waktu maupun dari segi pendanaan. Jadi kalau tadi Pak Uba mengatakan seolah-olah partai politik tidak bisa masuk, menurut saya juga harus masuk Pak Uba, karena ini kan segmennya partai politik, jadi harus kita rubah mindset itu. Jangan ketika partai politik itu mau masuk ke segmen apa, seolah-olah berpolitik memang iya, tapi apa pendidikan politik, jangan pula apa pragmatis di situ kan, ya sampaikan aja pendidikan politik itu menjadi pekerjaan kita bersama loh, bukan hanya pemerintah, bukan hanya KPU, bukan hanya lembaga-lembaga independen, partai politik juga boleh kok. Ini saya mungkin koreksi sedikit, mohon maaf. Itu maksudnya. Jadi, kalau partai politik, saya kira ada aturannya tidak boleh masuk ke sekolah. Ya, kita kan tidak harus segmen sekolah yang kita ambil. Kalau kelompok masyarakat sih bisa. Ya, itu maksudku. Jadi artinya kita harus mencuri itu. Oke, memang kalau kita harus titik fokus kita sekolah, memang betul yang disampaikan Pak Uba. Tapi ini kan kita kan harus melakukan satu inovasi-inovasi. Namanya kita mau mencari segmen nih. Kalau makanya saya juga selalu ingatkan teman-teman ketika berbicara politik di gereja, di masjid, itu nggak boleh aja. Tapi jangan bicara orang di situ kan. Tapi bicarakan apa nilai Anda tadi, itu kan yang kita bahas ini, apa nilai seorang pemilih pemula. Apakah dia sama dengan nilai tadi yang seorang guru besar atau seorang bupati, gubernur, itu aja. Ketika ini digulirkan terus, maka orang akan merasa, oh iya ya, saya punya hak. Tapi persoalannya memang jangan digiring, oh saya memilih ini, partai A, partai B, ya itu yang perlu kita hindari. Ketika jika partai politik mampu seperti itu, percayalah Pak Uba, cara-cara tidak langsung juga ada simpati dari yang lain kan akan muncul. Jadi jangan gara-gara itu tadi segmen itu harus ke sekolah, jadi partai politik jadi mungkin ya dalam tanda kutip agak kewalahan atau alergi seperti itu. Begini, dalam dua hal, pertama dalam konteks strategis ya, strategis ini siogianya memang lembaga pemerintah yang masuk. Tapi kalau untuk kepentingan taktis, ya partai politik ya pasti berkepentingan, terutama untuk meraih suara. Tetapi katakan dalam pemikiran idealnya, karena harus ada semacam civic education ya, jadi pendidikan politik kepada keluarga negaraan dan politik kepada masyarakat, ya di luar dari dukung-mendukung atau pilih ini pilih itu, luar dari itu, tapi membangun pemahaman dulu. Sekarang ini kan saya sih belum pernah misalnya membaca survei ya yang khusus misalnya dilakukan untuk pemilih pemula. Ya, misalnya dalam konteks memilih ini, mereka tahu nggak itu hak? Jangan-jangan mereka pikir itu kewajiban. Nah, ini contohnya. Nah, siapa yang menyelenggarakan ini, yang melakukan ini? Harusnya lembaga negara. Lembaga negara itu bisa bekerja dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Paling tidak harus ada membangun sebuah apa namanya ya, sebuah pemikiran bersama bahwa kita mau menyiapkan, ibaratnya mau bertanding sepak bola nih. Ya. Siapkan lapangannya, kemudian kan siapkan pemainnya. Pemainnya kan nggak bisa sembarangan. Nah, terus penontonnya juga harus diedukasi, kalau nggak itu lain terjadi banyak kerusuhan kan. Nah, tetapi karena ini hak, maka pemainnya adalah pemilih hak itu. Nah, ini harus diberikan. Nah, khusus untuk anak-anak muda, kalau saya jumpa misalnya, saya tanya gini, kalian nanti memilih? Iya. Kamu memilih nanti? Iya. Kamu tahu nggak memilih itu artinya apa? Kamu ngerti nggak kalau itu hak? Nggak tahu. Nah, nanti mungkin ini KDK bisa survei misalnya di lapangan. Mereka nggak tahu itu hak. Yang mereka tahu bahwa mereka disuruh milih. Karena ada informasi yang dapat begitu. Nah, jadi haknya ini ya, yang merupakan jadi ini kan kewajiban negara untuk memberitahu sebenarnya. Jadi seolah-olah ini kan begini, yang terjadi sekarang orang memilih ini karena tanggung jawab, bukan.
Nah ini maksud saya tadi di situ. Ya, jadi bahwa ada peran partai, memang partai otomatis semua partai pasti berebut untuk merebut suara. Tapi itu kan di hilirnya, di hulunya ini ya harus ada yang menyiapkan ya sebuah kerangka pemikiran untuk memberikan pemahaman bahwa ini kerja politik adalah untuk membangun bangsa. Ini untuk menciptakan peradaban politik yang sehat. Ini harus dibangun. Dari siapa? Kalau yang tua-tua udah susah. Apalagi kalau misalnya kita lihat dalam konteks kita di Batam, ya pada umumnya ya udah Wani Piro kan. Kalau kita bilang pun tentang harkat, martabat, dignity, enggak ada artinya itu. Karena itu mereka langsung satu suara itu bisa dikonversi ataupun disetarakan dengan berapa kilo beras misalnya. Tapi pemilih pemula kan belum sampai pemilihannya ke situ. Tapi memang tertarik apa yang disampaikan Pak Uba ya, karena ini kan artinya pemilih pemula ini menjadi segmen yang menarik untuk ditarik. Kenapa? Dia kan masih polos nih, nilainya sama aja kan sebenarnya dengan tadi yang kita bilang. Jadi mungkin berebut. Tapi yang mungkin perlu kita coba buka cakrawala dalam diskusi kita ini, ketika katakanlah pemerintah tidak bisa maksimal masuk ke ranah itu, lalu tadi kan saya usulkan ya kenapa nggak partai politik? Tapi oke, Pak Uba mencoba dari segi idealnya gitu. Tapi tapi kan bisa ya, namanya kita mau memberikan pendidikan politik itu sebenarnya banyak cara. Lewat diskusi-diskusi seperti ini pun lewat KDK TV ini salah satu juga loh. Karena ya cuma memang segmennya yang mendengarnya nanti kan. Saya lihat kan subscribe-nya kan udah orang-orang pemilih pemula juga banyak mungkin. Tapi udah mulai kan muncul kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya digitalisasi ini memang harus digalakkan juga gitu. Saya ada pengalaman ketika di kampus ya, saya bertanya sama mahasiswa kan gitu. Itu sudah benar yang disampaikan Pak Uba, di usia mereka 20 tahun, 18 tahun belum memilih kan gitu kan. Nah, ketika saya tanya, saya coba minta sejauh mana pandangan mereka soal politik. Kurang lebih sama, cuman ada sedikit agak saya berpikiran aneh lah gitu ya. Dia bilang kan itu sudah ada yang istilahnya itu ya, sudah ada korlapnya lah kita kira gitu katanya. Jadi ternyata pemilih pemula ini pun memang sudah disusupi oleh sudah disusupi kepentingan dan kemungkinan ya, kita sih tidak menuduh, tapi kemungkinan memang ya bisa ada money politik di situ. Karena sudah ada katanya yang mengkoordinir. Kami nggak tahu, tapi biasanya kami ada yang kondisikan itulah kira-kira. Itu di forum mahasiswa loh dia ngomong begitu. Artinya mungkin itu sudah menjamur Pak Uba. Ini jangan-jangan dari pemilih pemula ini pun kita sudah coba dirusak mental kita loh. Kalau harus bayar setiap kita ke TPS. Ini yang jadi pekerjaan berat kita. Bayangkan ketika usia 18 tahun dia sudah sudah terbiasa dengan harus dibayar, memang repot. Gimana lagi yang usia-usia di atas itu? Itu. Kalau memang kita sepakat itu penting, tentu approach-nya, ya pendekatannya. Saya pikir di sini agak berbeda pendekatannya dengan masyarakat umum, dengan pemilih pemula. Satu kesempatan saya pernah berbicara di hadapan anak SMA dan mahasiswa baru lah ya. Saya sampaikan di antara adik-adik ini ada nggak kenal dengan tokoh ini? Wah, mereka berapa? Oke, kita sepakat aja lah, nggak ada, nggak usah lama-lama. Oke. Kemudian tahu nggak dengan yang begini? Mereka juga bingung. Jadi mereka mendengar itu sebagai sesuatu yang seperti kosakata baru gitu. Tapi ketika saya tunjukkan, kenal nggak dengan ini? Wah, kenal semua. Siapa? Artis Korea. Ya kan? Wah. Saya tunjukkan yang laki-laki, tunjukkan yang perempuan. Wah semua, tepuk tangan ya kan, happy lah gitu. Nah ini soal approach. Nah dunia mereka ini kan dunianya begitu. Jadi nggak bisa lagi dengan pesan-pesan dogmatik, pesan-pesan yang ideologi yang macam-macam yang kadang-kadang cara penyampaiannya pun sering salah. Yang itu nggak nyambung sama mereka. Jadi memperkenalkan ini soal approach dan metode ya. Praktek pemilu, ya praktek pemilunya misalnya. Kita dari tahun ke tahun itu sibuk terus mengganti sistem, mengganti aturan main, mengganti ini. Tidak pernah kita membuat sebuah aturan untuk kita perbaikin. Nah, kalau kita bandingkan di Korea misalnya, aturan itunya, ya, aturan pemilunya sangat beda sama kita. Nah, kita apa saja
pasti berubah. Ini tahun ini, contoh yang terakhir sekarang ini uji MK misalnya. Tertutup terbuka. Ya, tertutup terbuka yang sudah jelas dibuka oleh MK, masih diterima oleh MK. Nah, ini kan soal logika nih. Bagaimana logika hukumnya, bagaimana logika ininya, konsistensinya itu. Nah, ini kan harus menjadi bahan pelajaran ke anak-anak sekarang ini. Nah, dalam konteks tadi artis Korea itu, nah kenapa Korea itu bisa, misalnya, dengan materi tadi artis tadi ini, bisa mengekspor, bisa punya orang seperti ini, bisa punya SDM seperti ini. Karena kan pengelolaannya ini benar, bagus. Ya. Nah, tentu ini inputnya dari mana? Ya dari pemilu. Ya, itulah. Jadi Karena memang produk politik yang mereka hasilkan itu ya bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, ini mungkin akan menarik buat mereka lihat, oh iya. Jadi tidak masuk misalnya, jangan ditanya saya misalnya, atau ditanya tokoh politik Indonesia. Mungkin saya nggak tahu ya apakah mereka apatis atau mereka berskeptis atau sinis misalnya. Tapi kalau dikasih tokoh ini, wah mereka barulah di situ forum diskusi itu dimulai. Nah ini mungkin soal metode ya, soal approach-nya. ya, tapi saya menarik tadi itu soal approach ya, pendekatan itu. Tapi kalau kita mau jujur Pak Uba, approach yang paling bagus sebenarnya kan keluarga. Ya. Makanya, tapi masalahnya sekarang, mohon maaf, keluarga ini juga kan sudah punya apa gitu, ada target-target tertentu kadang-kadang gitu. Jadi kalau katakanlah kita analogikan sebuah pendidikan itu diawali dari keluarga, katakanlah kita keluarganya dan kita mengatakan ke anak-anak kita, hei anak-anak, kamu memilih nanti, katakan kan itu juga yang disampaikan dalam pendidikan kan? Ya, betul. artinya itu saya lihat sekarang sistemnya dalam keluarga itu. Katakanlah ada pendekatan-pendekatan untuk pemilu lah gitu kan. Itu anaknya kan udah dihitung nih kan gitu kan. Nah, berapa satu keluarga? Ini anaknya dihitungin. Artinya secara tidak langsung anaknya ini kan dipaksa untuk mengikuti apa pikiran orang tuanya kan gitu. Maka ketika orang tua juga udah diawali dengan yang pola-pola tidak benar, maka itu kan jadi racun loh. Dan racun permanen untuk anak. Makanya harus Artinya yang saya lihat di sini, aku lebih cenderung mengingat tadi kalimat dari Bang Ferry, KPU-nya belum maksimal. Oke, itu memang belum maksimal. Oke, tapi kan jangan kita terlena dengan. Iya, betul. Kalau kita bicara, ya kalau itu memang akan kita akan dibenahi itu. Tapi maksudku gini, ini karena muncul aja tiba-tiba, artinya saya lihat memang kecenderungan keluarga itu kan, katakan seperti itu di data lah gitu. Ada satu keluarga berapa anak udah dewasa, udah milih, udah dipastikan seolah-olah hak suara anak itu nanti akan ikut ke orang tua gitu loh. Saya orang bebas. Saya dengan istri saya kan saya berbeda pilihan karena memang ya kita memang masing-masing sudah dapat pendidikan politik. Anak saya juga nggak bisa saya paksa kalau saya pribadi ya. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan memang dalam artian harus memilih partai tertentu. Tapi ketika kita ingatkan sebagai orang tua, contohnya kita katakan, bagusnya kamu memilih ini. Kenapa? Kenapa saya harus memilih ini? Oh ya karena dia punya pandangan. Atau kenapa harus partai ini? Oh karena ini. Kan anak, orang tua. Tapi mungkin itu di next materi lah nanti ya. Karena itu kan agak lari dari konteks. Tapi saya potong, memang ini dia begini. Kalau pertanyaannya kan tadi ada dua. Untuk mengajak pemilih pemula aktif mengikuti nanti pemilu kan? Ya itu. Nah saya berharap lebih dari itu. Banyak pihak harus juga punya kesepakatan menjadikan pemilih pemula ini sebagai motor ya, untuk pemilu yang berkualitas, yang bermutu gitu. Nah harapan kita, karena kalau yang tua-tua udah selesai lah. Nah ini harus menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya KPU sebenarnya. Hanya saja tadi kita bicara bagaimana teknisnya ini tadi kan. Ya upaya kita. Upaya yang dilakukan menurut saya lembaga independen. Karena kenapa KPU? Karena KPU yang independen. Di luar itu takutnya nanti justru jadi terdistorsi ke kepentingan-kepentingan yang itu tadi. Nah, jadi memang ini menjadi beban berat, bukan berat, tanggung jawab sebenarnya tepatnya KPU, ya, masukan juga. Kalau misalnya di daerah nggak punya, bisa nanti melalui Pak Ferry sampaikan ke pusat. Jadi KPU tidak hanya sekedar penyelenggara teknis, tapi juga bertanggung jawab. Karena apa? Karena perannya itu sebagai lembaga negara independen. Kalau partai politik saya nggak, ya jujur saja. Karena apa? Karena kepentingannya hanya soal mengajak orang menambah suara. Nah pemerintah juga, ya saya sih tidak yakin juga pemerintah bisa imparsial ya. Artinya di sini bebas tanpa ada tekanan atau apa. Kalau misalnya masuk dari dinas pendidikan, bisa nggak dia
ya tidak dipengaruhi oleh kelompok eksekutif untuk mengarahkan ini. Susah kita, itu makanya kalau di sini ini lebih kepada harapan kita bahwa memang secara teknis ya kita semua bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan mengajak seperti itu. Jadi itu kira-kira sekilas, Bet. Ya, jadi pemilu mulai ini memang masih bisa kita katakan crowded ya, Bang. Iya. Boleh. Ya, kalau dalam konteks kita punya harapan bahwa pemilu ini ya memberikan peningkatan ya dari segi kualitas. Karena selama ini kan kita masih sekedar pada tahap pemilu prosedural. Ya, kenapa? Karena memang ya udah siapa saja boleh, siapa aja silahkan gitu, tanpa ada seleksi dari pemilih. Kenapa sekarang ini kan ya udah, karena tantangannya itu di pemilih pun dihadapkan dengan praktek kecurangan, manipolitik, permainan ini yang membuat mereka tidak bisa leluasa untuk bebas memutuskan itu gitu. Iya, melihat permainan tersebut lah. Satu hal yang harus saya sampaikan di sini, pemilu pemula itu harus menyadari bahwasanya memilih itu hak, bukan kewajiban. Karena di sini masih suka keliru nih yang awam. Jadi itu hak suara ya, bukan kewajiban. Nanti mungkin gini, ini masukan ini aja nih ke KDK. Mungkin KDK bisa sambil jalan-jalan jumpain tuh, nanti Anda tanya umurnya, misalnya dia kalau dia udah 17 berarti sudah oke atau 18. Coba tanya aja nih, Anda tahu nggak pemilu itu hak atau kewajiban sih? Iya benar. Ya, tapi kalau kita bicara soal hak dan kewajiban itu memang oke, itu udah jelas secara undang-undang, memang nggak ada punishment bagi warga negara yang tidak memilih. Masalahnya sekarang ketika berbicara soal pilihan, kan masyarakat ini memilih, katakan nanti pemilu 2024, narasi-narasi itu harus disampaikan ke generasi muda itu, ini loh. Kadang-kadang mereka datang ke TPS itu belum tentu tahu siapa yang mau dipilih. Jadi kalau boleh tentukan dulu pilihan pada saat Anda memilih itu sebelum datang ke TPS. Kalau taruh situ artis Korea di situ udah langsung, itulah yang paling itu dia masalahnya kan gitu. Tapi harus kita garis bawahi memang kalau masyarakat di Kota Batam atau di Kepri secara khusus itu masih melihat pilihan itu seolah-olah kalau orang tua milih ini, anak harus milih ini gitu. Itu masih yang saya lihat. Tapi itu bagi segmen-segmen yang tidak golput. Jadi golput itu pun ternyata kalau kita klasifikasi ada dua macam. Ada golput memang sama sekali dia memang ya tidak mau ikut memilih. Mungkin karena dia menganggap karena tidak kewajiban kan, hak kan. Jadi tidak menggunakan haknya. Artinya mau siapapun maju, mau nggak maju pun orang-orang tertentu dia memang nggak mau menggunakan hak. Tapi ada juga golput ketika tidak ada yang datang politik ini ke rumah, dia golput. Tapi ketika ada yang datang, digunakan hak suaranya. Berarti harus bernilai ini suara. Masa aku datang nggak ada ini akan gitu istilahnya. Itu harus kita hati tuh Pak Uba itu. Artinya golput yang seperti ini yang justru memang saya lihat ya banyak ditemukan di Kota Batam seperti itu. Dia nggak memilih nih kalau nggak jelas siapa yang datang gitu loh, maksudnya kan gitu. Nggak apa-apa kita bicara di forum seperti ini. Tapi kalau ada yang jelas dia ikut memilih kan. Sekarang kan beda kan. Golput yang asli dia mau siapapun calon gubernur, siapapun calon anggota DPR, dia memang sama sekali nggak mau. Karena memang mungkin haluan politiknya udah beda kan. Tapi kan ada golput yang satu ini tergantung siapa yang datang gitu loh. Jadi artinya kan nggak kualitas lagi kan. Kalau saya masih lebih menghargai orang yang golput tidak akan menggunakan hak pilihnya dengan siapapun. Gitu. Artinya dia punya prinsip. Sebenarnya ini persoalan yang kita bahas lebih inti lagi nih, mengingat pemilu ini kan salah satu momok yang paling besar nih, jual beli suara ya. Itu dia. Politik uang, lanjut. Jadi kita suka menyampaikan ke publik bahwasanya politik uang ya ini kan pelumas demokrasi. Ya, selalu dibuat begitu diksinya. Tapi kita harus sepakat bahwasanya walaupun pelumas demokrasi ini praktek suap. Saya kira kan suap ya, itu penghinaan sebenarnya. Penghinaan terhadap